Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan channel yang sama ya. Kali ini kita akan mereadingkan tentang judul situasi seseorang yang pergi meninggalkanmu. Ya, seseorang yang pergi meninggalkanmu. Ya. Arti seseorang yang pergi meninggalkanmu ini bisa jadi mungkin kenapa seseorang itu amat toksik sehingga nggak menghargai persahabatan bisa, atau dia yang pergi mungkin karena berantem atau kalian yang lama nggak ketemu, seperti itu. Jadi banyak tergantung intuisi apa yang ada saat ini di Anda. Ini bukan untuk menabur kebencian atau dendam, tapi untuk kita waspada dan mungkin bisa untuk acuan ya. Yang positif aminin, yang negatif dijadiin himbauan. Ini pembacaan secara umum, bukan secara privasi ya. Jadi ini energinya bisa untuk kamu separuh atau full juga bisa, atau beberapa persen gitu ya, untuk mereka juga kayak gitu. Untuk seseorang yang meninggalkan kamu, yang pergi meninggalkan kamu, lama nggak jumpa ya. Ini aku bacanya lebih ke arah kayak perdebatan, pernah ngalami berantem ya, terus kayak cuget-cugetan, istilahnya toksik sedikit kayak gitu. Jadi sempat berantem juga. Oke, ada kartu The Fool. Kartu The Fool ini biasanya cenderung kepada kebebasan. Tindakan yang impulsif juga kadang ceroboh karena merasa bisa mampu tanpa orang lain. Ya. Saat ini si dia atau seseorang atau barangkali kekasih kamu, teman kamu, ya, suami kamu, orang tua kamu, mertua kamu, jadi siapapun yang terhubung dengan Anda, seolah-olah pergi dari kehidupan Anda. Bisa pergi sama badannya, ada yang pergi jiwanya, cuek meninggalkan kamu juga ada, gak sinkron. Ya, sekali lagi ini pembicaraannya secara umum, bisa asmara, pekerjaan, karir, dan yang lain. Di sini sesuatu itu merasa kamu sangat toksik dan egois. Jadi di kala marah itu, kalau ngomong nggak tanggung-tanggung, nyelkit banget gitu. Yang sesuatu rasakan ini, seorang rasakan ini, sehingga membuat seseorang ini terpaksa pergi ninggalin kamu. Karena kalau udah terlanjur marah sulit diredain, Mbak. Jadi aku ninggalin aja dia. Penting aku sibuk dengan pekerjaan dan karirku saat ini, gitu. Terus ada yang bilang, mungkin dari kamunya bisa jadi, aku itu nggak egois, aku tuh sebenarnya nggak mau nyerewetin atau jahat sama dia, tapi dianya selalu hanya manfaatin aku aja. Jadi kalau punya hubungan tuh merasa, aku itu selalu merasa katanya nekan dia, mungkin ada dari kamunya gitu. Jadi sebenarnya aku nggak egois, cuma aku tuh ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Jadi kadang kamunya merasa bahwa kamunya ini ingin memberikan yang terbaik, sesuatu yang benar. Tapi justru yang di sana merasa bahwa kamu ego. Jadi membuat mungkin kalian kadang ini akhirnya kadang sedikit berantem atau cekcok, atau mungkin bisa dibilang sedikit miskomunikasi. Ya. Yang pada akhirnya membuat si dia ini melangkah pergi dari kehidupan kamu dan berharap untuk suatu saat bisa punya kehidupan baru, mungkin hubungan baru. Ya, namun sedih, dia nggak bisa ngelupain kamu. Dia nggak bisa ngelupain kamu karena di sisi ego dan marah dia memang pergi ninggalin kamu, atau ingin rasanya pergi, ingin rasanya nggak ada kamu, yang seolah-olah mikirnya itu kayak banyak beban banget sih hidup sama kamu kok. Mungkin yang cemburuannya, kadang impulsif lah, kadang bawel lah, kadang ngomel lah, kadang ngambek lah gitu. Tapi di sisi lain dia juga merasa benar, apa yang kamu katakan itu benar. Karena manusia itu harus berusaha, manusia itu harus baik. Ya, kalau punya hubungan tuh yang setia, nggak cuma penting diri sendiri, itu benar.
Cuma kadang merasa kamu tuh kayak terlalu bawel. Mungkin terlalu mentingin kerjaan karir. Atau suka berhura-hura. Kadang mikirnya tuh gitu. Tapi di sini terkadang aku melihat dia sendiri yang sedih dan merenungi atas sikap dia juga sih. Jadi kalau aku bilang ini sebenarnya yang impulsif bukan kamu ya. Tapi bisa jadi dia ya. Dia yang impulsif gitu. Yang saya kurang tenang. Kurang stabil sih kalau menurutku jiwa dia. Di sisi lain, ada seseorang di masa lalu yang juga sulit membuat dia untuk bangkit. Untuk bangkit dan akhirnya ingin meninggalkan kamu. Seseorang ini juga sering menekan dia gitu. Yang kayak minta tanggung jawab. Kenapa sih kamu kok begini begitu? Makanya kalau jadi orang tuh jangan gini gitu. Ya. Mungkin di sini aku lihat ada kartunya Eight of Wands. Artinya di sini ada yang berusaha untuk pergi. Ya udah memutuskan untuk pergi aja. Daripada terus berantem, terus mikirin orang lain yang ganggu hubungan, mending fokus mungkin aja. Di sini kamu ya yang memutuskan untuk ya udahlah cuek aja lah. Emang dia kayak gitu bela-belain, kayak ngorbanin waktu, job, pikiran untuk menuruti segala apa yang diinginin. Tapi tetap aja melakukan apa yang disukai tanpa mikirin perasaan kamu. Jadi kamu mungkin di sini mutusin untuk ya udahlah cuek. Aku lihat di sini ada yang masih bersabar menunggu lagi sih. Mungkin kamu ya. Aku lihat kamunya juga ada yang masih bersabar untuk dalam penantian ini, menunggu mungkin dia berubah atau suatu saat hubungin kamu lagi. Tapi di sisi lain, kamu juga nggak bisa untuk menolak isi hati kamu bahwa kamu juga ingin sesuatu yang terbaik di hidup kamu gitu. Dan mungkin saat ini kamu sebagai seseorang yang dianggap spesial juga terlalu banyak yang menantikan hal positif untuk kamu, mungkin atau perencanaan di kehidupan kamu yang mesti harus kamu pikirin, atau mungkin sibuk dengan pekerjaan baru yang harus kamu fokuskan di karir kamu karena untuk menyusul rezeki yang saat ini memang benar-benar sedang digencarkan untuk kamu. Di sini kadang kamu juga bingung, gelisah mikirin dia ini. Orang kok ego sekali sih, orang kok nggak ngerti kalau sedang dipikirin sih gitu. Ya. Orang kok nggak ngerti kalau lagi di sini ini mikir gitu, mungkin selalu aja merasa benar dan keras kepala gitu. Di sini aku lihat dia itu selalu dan sering terkenang kamu, masa lalu bersama kamu yang penuh warna-warni. Nggak bisa dipungkirin kehadiran kamu membuat dia terkadang lepas kendali sehingga lupa bahwa kebaikan kamu itu nggak boleh dimanfaatkan atau disalahgunakan. Karena kamu juga bisa menjadi seseorang yang mempermainkan dia balik sebenarnya. Karena di sini juga terlalu banyak sesuatu hal yang menantikan kamu yang bisa aja nyakitin dia. Menyakitin seseorang ini. Kamu juga punya kemampuan untuk bisa membalas siapapun yang nyakitin kamu, yang PHP-in kamu, saingan kamu. Tapi di sini kamunya aja nggak mau karena juga jaga perasaan orang lain gitu. Dan di sini dia sadar kamu itu sebenarnya yang terbaik loh. Mungkin terkadang dia merasa kamu juga sama-sama impulsif kayak dia, terlalu menganggap sesuatu hal yang kecil berlebihan. Dan di sini sebenarnya kamunya juga sadar bahwa dia itu butuh cerewet kamu, butuh arahan dari kamu, butuh jadi mungkin kamunya juga bingung, terus dia sendiri juga merasa galau dan gelisah. Dia nggak bisa move on dari kamu karena ketika bersama kamu kehidupan ini terlalu banyak warna. Jadi ada sedih, suka, duka yang dia dapetin dari kamu. Kamu ini orang yang royal, nice, good personal, bertanggung jawab, manis walaupun tegas ya. Dan kadang di sini dia juga ngerasa kamu itu kalau ngomong tuh juga kadang nyakitin hati, suka PHP-in sama orang lain. Mengerti rasanya hidup yang berwarna, ada cemburu, ada marah, ada rindu, ada kesel, ada suka, ada duka.
Dan itu yang membuat dia dari kamu. Dia sangat mikirin kamu. Dia sangat mikirin kamu. Hari-hari diisi dia dengan selalu berdoa semoga suatu saat bisa dipertemukan lagi dengan kamu. Ya. Dan semoga ketika kalian nanti bertemu, kalian benar-benar bisa saling menyayangi dan mengasihi. Nggak selalu berantem dan cekcok terus saja. Kayak gitu. Namun di sisi lain juga si dianya bimbang. Karena bagaimanapun ada sebuah penghalang atau tembok besar yang kayak sulit diruntuhkan lagi. Apakah mungkin sih kamu bersama lagi? Mungkin dia seperti itu. Emangnya kamu mau maafin dia? Jadi dianya tidak berkata, memangnya dia mau maafin aku. Jadi seseorang ini kayak bilang begitu. Di sini ada seseorang yang pernah mengalami nasib yang sama atau serupa mungkin yang pernah dia rasakan tentang situasi ini. Itu mencoba menasihati dia. Bahwa kamu mungkin saat ini sedang sakit hati dan terluka banget karena perbuatan dia. Tapi seseorang ini meyakinkan dia bahwa kamu pasti akan mau nerima lagi asalkan kamu sungguh-sungguh dan berubah. Terus ninggalin segala sesuatu yang menyakitkan, mungkin menduakan kamu, atau mungkin pelit sama kamu, atau di sini kalau ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan dianya nggak mau tanggung jawab. Jadi seseorang itu mengingatkan si dia bahwa asalkan kamu bisa meninggalkan situasi toksik semuanya itu, aku yakin dia akan maafin kamu. Jadi ada pihak ketiga yang nasihatin si dia ini supaya balikan ke kamu dan meyakinkan bahwa kamu akan terima asalkan dianya mau berusaha dan berubah. Karena seseorang yang nasihati si dia ini punya pengalaman buruk yang sama dan jatuh dalam penyesalan. Ini ya, readingan energi tentang situasi ini itu ada yang kayak gini. Berantem. Jadi di sini terkadang mungkin sohib dia, sahabat dia atau lingkungan dia itu juga kayak jadi sering ngajak berantem sama dia, sering debat gitu untuk masalah kamu ini. Karena seseorang itu juga nggak seneng gitu lihat hubungan kalian berantakan. Nggak seneng lihat dia yang juga pelin-pelan gitu, yang sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan sendiri di masa depan, tapi juga masih ingat kamu dan nggak bisa move on. Jadi aku bilang seseorang ini juga punya sahabat yang cukup bagus, lingkungan yang bagus ya, karena juga masih peduli dengan apa yang seseorang ini rasakan. Si dia yang saat ini pergi ninggalin kamu, atau nggak sesuai dengan prinsip kamu, tapi masih ingat kamu terus karena tahu kamu ini orang yang baik dan memberikan kehidupan yang cukup berwarna. Banyak sekali aura positif yang dia dapat dari kamu, pembelajaran hidup. Bahkan ketika dia sedang sedih, sepi, sendiri, ya mungkin butuh uang, butuh bantuan, butuh nasihat, kamu selalu hadir, kamu selalu ada untuk membantu dia, kamu selalu care dan peduli. Walaupun terkadang di sini mungkin ini ada energi aura cemburu entah dari kamu atau dia ya, karena tentang sifat kok yang nggak bisa berubah gitu. Jadi kalau aku bilang seseorang ini adalah seseorang yang keras kepala, menggebu-gebu dan pemarah. Egonya cukup besar dan tinggi ya, karena kalau bertindak itu kayak lebih ke terburu-buru. Lumayan agak tegas sih. Ya, dan di sini dia juga sering sekali melakukan segala sesuatu hal yang mungkin kurang kamu sukai karena kayak mungkin pemborosan atau terlalu mementingkan ego dan pemikiran orang lain tentang kamu, sehingga terkadang membuat kamu harus bertindak tegas. Itu yang membuat dia akhirnya terpaksa pergi dari kehidupan kamu. Ya, itu yang membuat dia terpaksa pergi dari kehidupan kamu. Karena apa? Karena merasa kalau aku bilang orang ini minder ya. Orang ini sudah minder untuk menemui kamu. Ya, di sisi lain dia ingin datang
dan hadir di kehidupanmu kembali, minta maaf banget sama kamu dan janji nggak akan ngulangin lagi segala perbuatan yang pernah dia lakukan kamu, bahkan ingin berusaha memberikan kecerahan dan kebahagiaan baru untuk kamu. Ingin melakukan sesuatu yang tulus gitu ke kamu. Namun di sisi lain aku lihat kayaknya kamu di sini kayak lebih ke arah cuek ya. Kalau kamu mau begitu ya monggo, nggak ya monggo, sudah lah, yang penting aku fokus pada diriku sendiri, kayak gitu sih di antara kamu. Nanti kadang sikap itu juga yang dari kamu membuat si dia ini kayak apa enaknya juga dia sama berprinsipnya kayak kamu aja ya, mending mikirin masa depan sendiri ya gitu. Tapi nggak mampu. Tapi dia itu kayak nggak mampu gitu loh, sering nggak mampu karena dia merasa bahwa kamu ini seseorang yang sangat menjamin kehidupan dia. Kamu orang yang bisa memberikan kecukupan dalam bidang cinta, kamu bisa membantu kelancaran keuangan job dan karir dia, kamu bisa membuat dia jadi pikiran terbuka, kamu bisa menjadi pasangan yang baik, kamu bisa menjadi relationship yang bagus. Kamu seseorang yang kalau sudah tulus itu kayak tulus banget. Jadi kalau aku bilang di sini dia galau. Seseorang ini galau, sangat bingung dan galau. Dan di sini mungkin kamu terkadang ngerasain kok nggak enak banget gitu hati kamu. Tahu-tahu teringat sesuatu yang aku nggak tahu apa gitu mungkin ya kamu. Ini energi pancaran dari dia. Energi pancaran dari dia, sepahamku, yang bergejolak. Ada kalanya dia ingin memutuskan, ya udahlah benci kamu aja. Tapi di selain nggak bisa. Aduh gimana ya enaknya ini. Bingung. Kalau lihat kamu cuek, kamu asik dengan dirimu sendiri, dia marah. Kayak ingin ngambil mobil, sepeda motor, naik pesawat, datang ke kamu dan merebut lagi semua hati kamu, kepercayaan kamu untuk dia. Tapi kalau lihat kamu di sini yang kok kelihatannya cuek sih sama kamu, sudah nggak mikirin kamu, kayak asik dengan kehidupan sendiri, dia ngerasa ya udahlah mending aku pergi aja. Jadi aku bisa bilang orang ini kayaknya galau ya, lucu lucu, makanya sulit untuk menyambung dengan orang-orang yang seperti ini. Karena apa, di sisi lain kamu ini bukan orang yang suka ribet gitu loh. Jadi kalau lihat sesuatu yang nggak sinkron, kamu juga males. Jadi di sini bener sih kalau aku rasa kamu harus berusaha untuk cuek dan mencari kehidupan kamu sendiri. Yang penting jangan mempermainkan hati seseorang aja. Supaya aku lihat dari kamu kebanyakan di sini auranya ungu, jingga, purple, kuning. Orangnya penuh kedahsyatan, keceriaan, tapi juga misterius. Ya, misterius, kamu dijaga oleh aura langit. Cuman di sini kalau aku lihat masih terkadang banyak kesedihan yang mendasari pikiran kamu dikarenakan sesuatu hal. Mungkin kamu merasa kenapa sih kok seseorang atau sesuatu ini nggak bisa nurutin kamu gitu. Ada kalanya memang sesuatu itu nggak bisa dipaksa ya guys. Karena apa? Karena terkadang apa yang kita inginkan itu, apa yang kita paksakan itu belum tentu baik juga sih. Jadi di sini kayak 50-50 gitu. Namun kalau aku lihat di sini aura kamu ini banyak rezeki ya, keberlimpahan. Tinggal kamunya mau nggak bangkit apa enggak. Jadi kalau bisa jangan mempertimbangkan sesuatu hal yang hanya akan membuat hidup kamu tersendat-sendat. Ya udah, kamu fokus saja, berdoa, berusaha ya, dan jangan ikutan jadi pelin-pelan juga. Jadi dikala kamu sudah merasa ya udahlah, kalau begitu aku lebih melakukan tindakan ini aja yang lebih positif sambil nunggu dia, ya Anda lakukan. Tapi kalau Anda merasa di sini Anda harus move on, ya Anda move on. Jadi Anda sendiri jangan kesetrum energi dia yang galau ya. Karena ini bisa membuat Anda mengulangi siklus atau terjerembab kepada permasalahan-permasalahan lama yang akhirnya akan muncul kembali sebagai situasi yang baru. Kalau Anda juga ikut energi gundah gulana ketoksikan ini. Takutnya di sini nanti akan ada sebuah situasi pencapaian atau keberkahan yang bisa tertunda dari hidup kamu. Ya, kayak gini. Oke, sekian dulu readingan dari Aurora tentang pembacaan situasi energi tentang si dia atau sesuatu yang terhubung dengan kamu ini, yang pergi ninggalin kamu, yang sudah lama nggak sama kamu,
yang nggak tahu gimana kabarnya ya. Semoga di sini ada manfaatnya untuk kamu ya. Sebenarnya masih ada harapan banyak sih untuk kalian saling mengasihi dan menyayangi ya, tapi tentu situasi itu harus sinkron dulu ya. Jadi jangan lupa selalu jaga aura positif kamu dengan berdoa, bersedekah mungkin ya. Berdoa, bersedekah, ingat Sang Pencipta. Jangan terlalu mementingkan orang-orang yang hanya bikin galau. Ya. Karena aku lihat keberlimpahannya bagus banget loh untuk Anda. Bahkan aku lihat yang masih terhubung suami istri atau percintaan gitu, atau mungkin dengan anak mertua, aku lihat di sini akan ada hubungannya bisa sih ke arah yang romantis lagi, tapi harus sama-sama ngerti komitmen aja sih, gimana cara bersikap. Jadi kamu udah tahu kelemahan dia seperti apa, ya diusahakan supaya ketika dia ada pada fase kelemahan ya Anda yang menghandle dengan cara yang halus dan lembut, penuh cinta kasih sayang gitu ya. Kalau Aurora hanya bisa menyarankan silahkan meditasi cahaya, meditasi yoga jiwa supaya Anda sendiri stabil dan tahu psikolog seseorang, sehingga kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan ketika pasangan ini labil atau ketika situasi ini labil. Jadi Anda tahu bagaimana cara menetralisir atau menenangkan sendiri secara mandiri ya, karena bisa jadi sesuatu ini kan bisa jadi juga orang atau mungkin energi karier ya kan, atau mungkin juga energi leluhur yang lama nemenin kamu, terus tiba-tiba dia pergi, bangkit, pergi ninggalin kamu karena merasa mungkin energi yang nggak seimbang, kan bisa jadi juga kayak gitu. So, semoga dengan Aurora ini bisa bermanfaat ya untuk Anda semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dulu readingan dari Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.